Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Gimana adik-adik, udah siap? Sudah dipersiapkan persembahan dan juga Alkitabnya? Baik, bagus ya. Nah adik-adik, saat memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita harus bersukaria adik-adik. Kita harus semangat, jangan dengan sedih hati. Oleh karena itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, mari kita bersukaria. Sekarang kakak persilahkan untuk kembali duduk. Adik-adik, sudah bersyukur belum hari ini? Pasti sudah ya. Nah adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menjaga dan melindungi adik-adik. Oh ya adik-adik, kakak Nomi mau tanya, ada masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Iya benar adik-adik, tentang persembahan yang terbaik. Nah adik-adik, sebentar lagi adik-adik juga akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak Nomi minta adik-adik untuk duduk yang rapi, dipersiapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita akan bersatu dulu di dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, pada kesempatan hari ini Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih melindungi dan juga menjaga kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, dan juga Engkau berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kakak ulangin ya, dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Adik-adik Indria yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan dan menyimak ya. Kalau adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita akan membacanya bersama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi ya adik-adik ya. Adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu kemarin? Cerita minggu kemarin ceritanya adalah persembahan yang benar. Ya, minggu kemarin itu ceritanya adalah persembahannya berupa materi ya adik-adik ya. Yaitu apa yang kita punya, kita berbagi dengan sesama ya adik-adik ya. Tetapi pada hari ini tema kita adalah persembahan kita adalah hidup kita. Nah adik-adik, dari pembacaan firman tadi dari Roma 12, 1-2, Rasul Paulus menasehati kita untuk memberikan persembahan kita, yaitu hidup kita, tubuh kita yang berkenan dan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, tidak serta-merta Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Pasti ada sebabnya. Nah adik-adik, kehidupan dan budaya orang-orang di Roma pada saat itu, mereka beribadah. Tetapi habis beribadah, mereka melakukan dosa adik-adik. Sehingga Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Roma bahwa persembahan kita adalah tubuh kita, hidup kita harus kudus demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi adik-adik, apakah Rasul Paulus menasehati hanya cukup sampai di jemaat Roma? Tentu tidak adik-adik. Nasihat Rasul Paulus itu sampai kepada kakak dan juga sampai kepada adik-adik hari ini, yaitu persembahan hidup kita, tubuh kita yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita boleh lihat ya gambar ya. Bagaimanakah kehidupan atau perilaku yang buruk yang terjadi di seusia adik-adik atau mungkin di atas adik-adik atau kakak-kakak kelas. Coba adik-adik lihat gambarnya. Ada tawuran. Pantas tidak adik-adik? Itu persembahan yang baik, yang berkenan tidak kepada Tuhan? Ada juga merokok adik-adik. Pantas tidak? Tubuh kita ini yang masih muda harus kita kotori dengan rokok hanya karena pergaulan kita, hanya karena teman-teman kita mengajak, kamu tidak jantan, tidak jagoan kalau tidak merokok. Apakah itu persembahan yang kudus?
Atau juga uang yang dikasih sama orang tua kita, entah itu uang jajan selama seminggu, atau uang saku, atau juga uang SPP adik-adik, uang sekolah yang orang tua titipkan kepada kita untuk kita sampaikan kepada sekolah. Kita pakai untuk berfoya-foya, kita traktir teman kita beli ini beli itu seolah-olah seperti kita adalah anak yang mampu. Tentu tidak ya adik-adik ya. Bukan itu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang bagaimana persembahan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu kita saling mengasihi adik-adik, tidak tawuran, tetapi kita menjadi pendamai. Kalau ada teman kita istilahnya yang suka ngomongin sana sini, kita bisa menjadi teman yang mengatakan tidak, itu tidak benar gitu. Tapi kita tidak menjadi orang yang menambah-nambah supaya masalah itu menjadi semakin panas, tidak ya adik-adik, tapi kita bisa menjadi pembela ya adik-adik ya. Yang benar harus kita katakan yang benar, yang baik harus kita katakan yang baik adik-adik ya. Jadi kita bisa saling mengasihi. Kan damai ya kalau saling mengasihi ya adik-adik ya. Duduk ngobrol bareng-bareng, ketawa-ketawa, kan lebih enak kan daripada sirik-sirikan. Hanya karena bajunya bagus, kita nggak bagus, kita sirik, nggak begitu ya adik-adik ya. Terus apalagi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kita mengasihi orang tua dengan membantu orang tua adik-adik. Pulang sekolah, bajunya dilepas, ganti baju rumah, terus baju sekolahnya kalau sudah bisa mencuci sendiri, dicuci sendiri. Kalau belum kotor bisa digantung. Menyapu. Ya kita bantulah orang tua yang ada di rumah ya adik-adik ya. Itu sebagai persembahan kita kepada orang tua kita ya adik-adik. Terus apalagi persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu kita juga mengasihi orang yang susah, mengasihi sesama. Tidak peduli mereka itu siapa ya adik-adik ya. Sama adik-adik juga di saat susah, juga orang lain tidak tahu adik-adik siapa. Yang tahu adalah mereka mengasihi adik-adik. Nah, kalau mereka saja bisa mengasihi kita, apalagi kita anak Tuhan, harus lebih tahu cara mengasihi ya adik-adik. Terus apalagi adik-adik kita rajin menabung. Jadi apa yang sudah orang tua kasih kepada kita atau saudara kasih, nah kita belajar menabung adik-adik ya. Jadi kita juga bisa membantu meringankan orang tua. Jadi orang tua juga jadi bangga punya anak. Seperti adik-adik ya adik-adik ya. Ya seperti itulah persembahan yang sebenarnya, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik, kakak juga mau kasih tahu bahwa doa orang tua adik-adik di rumah, adik-adik pergi sekolah dengan selamat, pulang dengan selamat. Begitu juga dengan guru di sekolah mengajarkan adik-adik budi pekerti, pelajaran, disiplin yang baik. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu di sekolah minggu mendoakan adik-adik, mengajarkan yang baik. Nah, tanamkanlah itu di dalam hati adik-adik dan jadikanlah itu persembahan yang harum bagi Tuhan. Kami saja sebagai orang tua mengasihi adik-adik, apalagi Tuhan. Tuhan terlebih mengasihi adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik juga pantas untuk mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu tubuhmu dan hidupmu ya adik-adik. Ya, jadi kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.
Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhannya tentang apa coba? Iya benar, hidupku persembahanku. Jadi untuk persembahan bukan hanya dalam bentuk harta saja adik-adik, tapi juga hidup dan juga tubuh kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya dengan baik dan nanti persembahannya akan diantarkan ke gedung gereja oleh mama dan juga papa. Nah sekarang kita juga akan menaikkan persembahan pujian. Terima kasih Tuhan. Ya adik-adik sudah memberikan persembahan, saatnya kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Dan juga sekaligus kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, Engkau juga berkati para penatua yang akan mengelola persembahan kami, agar kiranya persembahan kami dapat berguna bagi gereja-Mu. Ya Bapa, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat berbuah bagi kehidupan kami. Dan juga Bapa, kami sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Engkau terus melindungi kami agar kiranya kami dapat bertemu kembali pada ibadah selanjutnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah ini. Namun kita masih akan angkat satu pujian lagi, Gemuruh Ombak.
adik-adik, kita akan menyanyikan lagu berkat. Oleh karena itu, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Kasih Tuhan mengiringimu. Ya adik-adik, kebaktian hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.